jaga privasi pasien. Kemudian misalnya kaki ya, ini contohnya kaki yang sini saja kecil. Kakinya kita kasih alas ya. Kita dekatkan bengkok di dekat pasien. Kemudian kita alasin. Kalau misalnya di bawah ya berarti kakinya mungkin kita ganjel, kalau perlu kita ganjel bantal khusus. Biar kita nggak pegang terus gitu, kita misalnya bantal kita ganjel di bawahnya. Kita ini kemudian kita posisikan. Kita tadi cuma cuci tangan ya, cuci tangan terus pakai handphone yang biasa biar bersih ya. Nah, handphone bersih ini kita pakai untuk tadi mempersiapkan boleh, kemudian sampai membuka balutan ya. Nah, kalau sudah kita permisi ya. Jadi biasanya kan luas gitu kan. Bayangkan itu lukanya luas, kemudian kita coba pelan-pelan kita buka. Jadi langsung pakai spoon saja ya. Jadi nggak usah pakai pinset. Karena kalau pakai pinset, kalau di areanya kayak tadi misalnya kalian nemu pasien yang kayak mumi, ya kan seluruh badan kita langsung cek-cek gitu ya. Nah, tetapi perhatikan ketika misalnya ini luasnya panjang gini, kita kan nggak mungkin gulung gini lagi ya, kelamaan. Nah, kalau seperti itu boleh kita gunting, tapi kita perhatikan guntingnya itu tidak boleh sampai ke batas bawah. Atau misalnya kalau ini plesternya kelihatan di sini apa namanya bawahnya itu yang luka hanya sekian, maka boleh kita menggunting di sampingnya. Nah, gitu. Ini biasanya kan ini bagian dalam ya, harusnya kita dari sana. Jadi kita gunting. Dan kita pelan-pelan kita buka layer pertama. Kalau sudah nempel gitu, kita buka ya. Biasanya ini sudah katut. Jadi walaupun tangan kita pakai sarung tangan bersih, tapi sebisa mungkin kalian tidak mengenai lukanya. Jadi kita bukanya di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, karena kita sudah kena kotoran dari luka awal ya, luka yang lama, maka harus kita lepas. Kita buang semuanya, handphonenya ya, misalnya buang di tengkok. Kemudian kita observasi, kita kaji lukanya. Jadi warnanya apa saja? Warnanya di mana, kemudian luasnya seberapa, sehingga kita bisa menentukan berapa kasa yang saya butuhkan, berapa cairan kita bisa estimasi, atau tadi termasuk model dressing apa yang harus saya siapkan. Jadi kalau sudah tahu lukanya, oh ternyata merah-merah nih, cuma merah-merah masih halus gitu ya, ini masih tipis gitu, yang benar nggak ada lubang terbuka, berarti kita cukup pakai spatula ya, dan guanasil. Nah, ini kita siapkan guanasinya. Kalau di rumah sakit guanasinya nggak kayak salep ini ya, dia bentuknya kayak gede gitu, kayak dicorong gini ya. Jadi kita nanti ngambilnya tinggal gini, langsung disembur pakai sarung tangan saja. Ya. Tapi kalau ini kita contohkan karena kecil, nanti berarti kita pakai yang kecil, kita biasa aja. Oh, nanti kita siapkan dulu karena yang nanti steril di dalamnya. Kalau saya sudah pakai yang steril, kalau tidak ada asisten, maka harus saya buka dulu, saya siapkan. Nah, seperti ini kita buka dulu area apa namanya semuanya. Seperti biasa, langsung siapkan cuci, kita dekatkan ke pasien. Tapi harusnya kalau buat bukan dari dekat sini ya, tapi mungkin di sebelahnya ya, di meja sebelahnya. Oke, kemudian kita taruh atas, kemudian kasa. Kemudian karena kita butuh cairan, maka pada saat memberi cairan adalah tidak perlu pakai ini. Kemudian ini kita buka, kalau perlu tadi misalnya kalau dia cuma sedikit, kita butuhnya sedikit, maka kita ambil saja sedikit. Nah ini nggak boleh nempel ya, tapi tutup di atasnya. Oke. Kemudian misalnya di sini ada supratul ya, supratul kita buka supratulnya, kalau perlu ini ya kita buat dulu, kita taruh di sini. Nah, biasanya lengket ya supratul, kita ambil, boleh taruh di bawah sini. Tapi ini supratul bukan yang full ya. Terus kalau sudah oke, sudah semuanya. Kemudian nggak ada indikasi macam-macam, boleh kita pakai. Tapi kalau misalnya oh saya perlu ini kotor banget tadi yang dia warnanya ada banyak plusnya, boleh kita semprotkan dulu. Oh sambil menunggu kita menyiapkan tadi, kita duduk, tidak tahu duduk. Ya lukanya sudah berwarna berbusa, sudah membersihkan itu, nanti pada saat kita swipe itu sudah bekerja baik. Jadi jangan waktu sudah pasang yang spoon steril kalian baru menyemprotkan ini, salah ya. Jadi kita semprotkan dulu. Kalau misalnya nggak ada ini, boleh menggunakan misalnya kalau kotor banget boleh pakai sablon, tapi kalau enggak, atau ada misalnya kalau di rumah sakit ada yang menggunakan sabun cair, boleh. Jadi beberapa rumah sakit masih menggunakan sabun cair untuk membersihkan luka yang kotor ini. Tapi kalau ini insya Allah enggak ya, kita bersihkan aja nanti pakai NS. Kalau sudah kita pakai handphone yang steril. Ini karena emang pakai aja. Kalau misalnya handphone steril saya taruh sini. Nah ini kita ambil satu,
Tumpukannya di dalam. Selalu menghindari isi masuk ke salah. Oke, ambil yang dalamnya. Kalau di rumah sakit semua harus dilepas ya. Perhiasan, jam tangan. Oke, kalau sudah kita ambil 2 pinset. Kita peras kalau perlu diperas. Kalau nggak perlu ya, karena memang sudah bersih. Oke, sama ini kayak kemarin-kemarin ya, apa namanya? Ini kan masih sama waktu kalian sama UKBSD ya. Namanya ini kita bersihkan. Bersihkan, udah buang, lagi, seterusnya dibuang, kemudian dibersihkan, ya. Kemudian dikeringkan. Terus dipasang. Setelah dikeringkan ambil satu lagi untuk dipasangkan. Tapi kalau misalnya tadi sudah ini kita setelah dikeringkan, oke, kita tadi ambil ini sausnya. Kalau cuma sedikit boleh. Oke, baru setelah itu kita ambil kasa untuk menutup. Kalau tadi ada spatula, sekarang baru salep, tadi salep spatula ditempel, ya disesuaikan ukurannya. Kalau perlu digunting. Jadi kalau misalnya oh ini besar maka kita gunting. Oke, tempelin, baru sudah. Kalau sudah, baru ditutup kasa. Oke, tutup kasa. Kemudian, baru setelah itu, setelah tebel, mana tadi? Nah, ini sudah semi on ya, karena kalau apa ini biasanya sudah lepas steril. Jadi batasnya sampai sini steril. Kemudian baru kita pasang kasa untuk menebalkan sesuai dengan harus tertutup semua ya. Misalnya sudah beberapa kali ya kita buka di situ. Nah setelah ini baru kasa dulu. Ini caranya pokoknya gulungannya di luar ya, biar gampang kita gulung ke pasien. Ini agak digulung juga. Boleh kalian tali, boleh di plester ya. Kalau mau ditali berarti kita belah 2. Kalau di plester langsung aja. Ini baru kita kasih elastom. Yang luar ini nggak perlu kita kasih, dia udah nempel. Sudah, ini sampai seluruh badannya tadi. Oke, sudah semua tertutup, ujung-ujungnya sudah ini udah selesai. Kita matikan alat, kita kembali ke pasien. Tadi ada yang misalnya kalau tadi